Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita semuanya pada kesempatan ini kita akan membahas hal-hal yang mengenai dengan permasalahan di Republik ini. Sebagaimana akhir-akhir ini terjadi berbagai macam kasus. Ada kasus Hasto, ya, sebagaimana beliau telah ditetapkan sebagai tersangka. Ada juga kasus Pak Joko Widodo sebagaimana ditetapkan lembaga internasional atau OCCRP, beliau termasuk salah satu tokoh terkorup di dunia. Dan juga ada kasus pagar bambu yang dipasang di Kabupaten Tangerang yang hampir mencapai 30 kilometer begitu panjang. Siapa yang memasang bambu-bambu tersebut kalau bukan kekuatan, ya, pasti ada izinnya. Masta, pemerintah setempat, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat tidak mengetahui aktivitas kegiatan tersebut, kan tidak masuk akal itu. Dengan itu saya ingin sampaikan, negara ini sungguh membingungkan. Yang tadinya PDIP sebagai partai pemenang, ya, dari tahun 2014 sampai 2024. Mereka menjabat berkuasa selama 10 tahun dan pada akhirnya mereka berbeda jalan dengan Pak Joko Widodo dan saat ini mereka saling menyerang. Sehingga rasa-rasanya apabila Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditetapkan dan dipenjarakan, maka kita tunggu saja kasus-kasus yang mereka selama ini kumpulkan, sebagaimana Pak Hasto dan juga timnya sudah mengancam apabila Pak Hasto ini dipenjarakan maka mereka akan membuka kasus skandal-skandal korupsi yang terjadi di Republik ini, dan juga pejabat-pejabat yang saat ini berada di pemerintahan Pak Prabowo dan juga di luar pemerintah Pak Prabowo, mereka terlibat. Yang menjadi pertanyaan saya, mereka sudah mengetahui ada kasus skandal tersebut, Pak Hasto, kenapa tidak dilaporkan dari dulu? Dan saat ini beliau ditersangkakan, beliau mengancam balik akan membuka kasus-kasus orang-orang yang mereka ketahui. Apakah cara kerja negara ini seperti ini? Mereka menggunakan hal tersebut sebagai senjata untuk melawan apabila satu saat mereka terancam, seperti saat ini kasus Hasto. Jadi rasa-rasanya saling mengetahui kartu satu sama lain. Padahal kita ketahui negara hukum, panglima tertinggi adalah hukum, harus ditegakkan, dan demokrasi, orang bebas berpendapat dan lain sebagainya. Nah, dengan itu kenapa Hasto mengetahui kasus ini, memiliki buku yang katanya sudah diamankan, dokumen-dokumen yang telah diamankan di Rusia oleh Ibu Koni, ya, dengan kasus-kasus atau video-video yang mereka ketahui, kenapa tidak dilaporkan dari dulu? Katanya PDIP membela uang cilik karena dampak dari korupsi ini berdampak langsung kepada masyarakat kecil. Kenapa mereka tidak melaporkan skandal-skandal tersebut, tetapi ditahan untuk dijadikan senjata di kemudian hari saat ini mereka gunakan? Itu menjadi pertanyaan. Terlepas dari itu, penetapan kasus Hasto ini selama kasusnya terjadi di sekitar 5 tahun yang lalu, yaitu kasus suap menyuap yang terjadi. Menjadi pertanyaan juga, kenapa tidak kalau beliau sudah ada bukti-buktinya waktu itu, kenapa beliau tidak ditersangkakan waktu itu? Kenapa baru sekarang ketika mereka telah berbeda jalan dengan Pak Joko Widodo? Jadi semua skandal ini terjadi di Republik ini begitu masif, sehingga kita ketahui Pak Hasto memiliki catatan banyak para pejabat-pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Dan sebagaimana kita ketahui, teman-temanku, dari orang-orang yang saat ini berada di pemerintahan Pak Prabowo, para ketua-ketua umum, ya, mereka berada dalam kekuasaan. Rasa-rasanya aman. Padahal kasus-kasus yang seperti minyak goreng, kasus impor dan lain sebagainya, banyak kasus yang tersembunyi dalam kekuasaan yang mereka ikut, sehingga itu
mereka mencari aman, ya, partai-partai yang merasa terancam karena memiliki kasus lain, mereka akan cari aman untuk mendekatkan diri kepada kekuasaan. Dan saat ini mereka lakukan untuk mengamankan diri mereka. Padahal kita ketahui Pak Prabowo memiliki semangat yang tinggi untuk membangun negara ini dengan visi misinya yang beliau selalu sampaikan, makan gratis, ingin menghapus kemiskinan dari Indonesia, menghapus korupsi dari Indonesia. Kita tagih janji itu Pak Prabowo Subianto. Sebagaimana beliau sampaikan, beliau akan mencari untuk mengejar para koruptor itu walaupun sampai ke Antartika. Jangan sampai kata-kata itu berlaku hanya untuk lawan politik, tetapi untuk kawan adalah akan mencari sampai ke antara kita lalu selesai. Itu yang kita pertanyakan di negara ini. Jadi teman-temanku, apa yang salah di Republik ini? Kita sudah memiliki Undang-Undang Pancasila sebagai dasar dari semua aturan-aturan di Republik ini. Yang katanya negara lain tidak memiliki Pancasila, negara Indonesia memiliki Pancasila yang begitu berarti, tetapi pada prakteknya tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Apa yang salah? Dengan itu apa yang disampaikan oleh berbagai tokoh agama dan lain sebagainya, kita harus revolusi mental. Orang-orang yang menjabat, orang-orang bermoral, orang-orang punya iman religius, sehingga mereka takut dengan yang kuasa. Itu paling penting, karena tindakan ini dilakukan oleh per individu, mulai merambat sehingga apa? Dampaknya adalah masyarakat itu sendiri, saudara sekalian. Saya sungguh melihat keadaan ini tidak baik-baik saja. Seperti kasus di Tangerang, yaitu pemasangan bambu hampir 30 km lebih. Siapa yang pasang? Masa pemerintahan setempat tidak mengetahui aktivitas di suatu daerah, atau pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, apalagi dekat dengan ibu kota negara, yang dijangkau oleh semua orang untuk bisa melihat aktivitas itu. Kenapa katanya mereka sampaikan pagar misterius, seakan-akan tiba-tiba ada pagar yang dibuat oleh jin dan siangnya langsung ada. Kan membingungkan. Dan para wartawan datang menanyakan para nelayan pagar ini seperti apa dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu apa-apa, bosku. Datang ke pemerintahan kabupaten, provinsi, tanya ke mereka, pada pejabat-pejabat itu. Masa aktivitas besar itu mereka nggak tahu? Nggak usah lah, ngomong kosong lah. Jadi teman-temanku, kita melihat segala hal yang terjadi di Republik ini sungguh membingungkan. Jadi revolusi mental, tegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Sebagaimana KPK sekarang bekerja, kita bingung saat ini. Siapa yang saat ini mengendalikan KPK sebenarnya? Rasa-rasanya KPK ini bekerja untuk lawan politik. Sebagaimana penetapan tersangka kasus Hasto ini, mereka sudah sampaikan atau memberikan warning bahwa Pak Hasto, engkau jangan terlalu keras dan berhenti untuk mengganggu Pak Joko Widodo dan juga Gibran atau anaknya atau keluarganya. Tapi Pak Hasto sebagai sekjen PDIP tetap bersemangat dan mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Dengan itu beliau langsung ditersangkakan, padahal sudah berikan warning. Jadi siapa saat ini yang bermain di belakang itu? Sebagaimana kita ketahui ya, secara logis Pak Prabowo Subianto dan juga Bu Mega, mereka menjalin hubungan yang baik-baik saja, ya. Terus siapa yang bermain di belakang itu? Kita boleh curiga bahwa ini masih adalah perang terbuka antara PDIP dan juga Pak Joko Widodo ini. Itu yang terjadi. Jadi KPK ini siapa mengendalikan? Apakah masih ada tahan kekuasaan Pak Joko Widodo untuk menggerakkan semua itu? Tetapi semua itu berpendangannya ke sana. Karena di belakang itu adalah taruhan antara Bu Megawati dan juga Pak Joko Widodo. Dengan itu merambat ke bawah-bawahnya. Dengan itu kita melihat semua ini tidak baik-baik saja. Dengan itu Pak Prabowo Subianto, engkau sebagai presiden
harus memiliki ketegasan untuk melepaskan diri dari segala hal-hal yang terjadi dari pemerintahan sebelumnya, sehingga tidak mengganggu di pemerintahan Anda. Karena ini sungguh rumit, berdampak pada pemerintahan, berjalannya kestabilitas negara itu sendiri. Kalau tidak baik, program-program bisa terganggu. Dengan itu Pak Prabowo harus tegas mengambil langkah. Hukum harus tegakkan sebagaimana mestinya. Jadi KPK sekarang kan bingung juga kita lihat. Kembalikan kewenangan KPK sebagaimana mestinya sehingga mereka memiliki integritas, hak sepenuh untuk melakukan tindakan para koruptor-koruptor yang melakukan siapapun dia. Tidak pandang bulu, saudara sekalian. Oke teman-temanku, yang itu sampaikan keresahan saya mengenai dengan keadaan bangsa saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.